Halo teman-teman yang mencintai keindahan dan pesona alam. Kali ini Pataba Adventure berada di Danau Lindu, salah satu danau yang eksotik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di kawasan timur Indonesia. Berbicara soal Sulteng teman-teman, saya akan menunjukkan salah satu di antara banyak kekayaan alam dan kearifan lokal yang ada di wilayah ini. Ya, Danau Lindu namanya. Terletak di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyimpan banyak hal menarik untuk kita kunjungi. Lokasi yang strategis karena berada di dalam Taman Nasional Lore Lindu. Luasnya mencapai 34,88 km dengan kedalaman rata-rata 38 meter dan berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Danau Lindu adalah danau terbesar ke-8 di Pulau Sulawesi dan kedua di Sulawesi Tengah setelah Danau Poso. Perjalanan menuju Danau Lindu itu sekitar 2 jam. Tapi 2 jam itu tidak langsung ke Lindunya, karena ada satu dusun yang bernama Dusun Sadaunta. Di dusun itu kita melihat ada gerbang yang bertuliskan Anda memasuki kawasan Lore Lindu. Nah, dari situlah kita pintu pertama menuju Danau Lindu. Di sepanjang perjalanan teman-teman, saya dan tim Pataba Adventure merasakan adrenalin yang cukup menantang akibat dari akses jalan yang dilalui sangat sempit, terjal bahkan berlubang. Sekali kami harus berhenti di tepi jalan untuk memastikan kondisi kendaraan yang kita bawa. Jalanan becek itu sudah menjadi hal biasa menuju Lindu. Guncangan demi guncangan pun kami rasakan selama di atas kendaraan. Tapi itulah sensasinya. Bahkan driver kami harus bersusah payah menahan setir mobil. Dan sesekali menahan laju kendaraannya. Untungnya cuaca hari ini cukup cerah. "20 menit perjalanan, kita harus berhenti. Karena di depan kita ada mobil yang berhenti karena mobilnya bermasalah. Mau tidak mau kita harus berhenti juga. Karena jalannya itu sangat sempit dan hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Hanya ada beberapa tempat yang bisa dilalui 2 mobil, tapi itu pun yang satunya harus minggir dulu dan yang satunya lewat. Jadi pada saat itu kita harus berhenti. Yang di belakang mobil yang bermasalah tadi pun juga ada beberapa mobil yang berhenti. Dan setelah kita bahu-membahu menolong sopir yang mobil yang bermasalah, kurang lebih 1 jam, kelarlah itu urusan. Mobilnya sudah bagus dan bisa melanjutkan lagi perjalanan menuju Palu. Dan akhirnya tim Pataba Adventure pun meneruskan perjalanan menuju Danau Lindu.
teman-teman, kayaknya perjalanan Pataba Adventure harus ke Lindu, kita harus berhenti sejenak. Karena di 20 menit perjalanan, kita mendapatkan salah seorang pedagang coklat kayak tadi itu, pedagang coklat yang dia habis membeli coklat dari Lindu dan akan turun ke Palu. Ternyata baut bannya itu patah gitu. Jadi sekarang sementara perbaikan dan kami juga tadi sempat membantu evakuasi mobilnya. Mudah-mudahan cepat selesai dan kita bisa meneruskan perjalanan sampai ke Lindu. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan Pataba Adventure sampai di Danau Lindu. Dan kira-kira perjalanan 1 jam dari pertengahan tadi sampai di ujung desa. Dan pas masuk di ujung desa kita baru melihat ada titik-titik keindahan itu mulai terlihat. Sawah, hamparan sawah mulai kelihatan. Kita melihat ada padang yang di dalamnya itu semua binatang ada kayaknya teman-teman. Dari kuda, sapi, kerbau, ayam jangan tanya lagi. Dan kita pun meneruskan perjalanan dengan dihibur oleh hamparan sawah dan keramah tamahan orang Lindu itu udah kelihatan selama kita berjalan itu. Oke, sebelum saya bicara karena suasananya agak dingin, saya pakai kupluk dulu. Oke teman-teman, teman-teman sekalian, sekarang saya sudah sampai di bibir Danau Lindu dan kita mau ke Cek Cottage. Kita mau rencana bermalam di sini. Oke, kita cek sama-sama. Oke teman-teman, inilah cottage yang ada di Danau Lindu. Ini ada di lokasi FDL, Festival Danau Lindu. Kita lihat sama-sama. Kalau dari luar sih bagus, kita ke dalam. Ini cottage-nya ini sudah terbuka teman-teman. Tapi keadaannya sangat memprihatinkan, kayaknya tidak layak untuk kita sewa gitu. Karena hanya ada karpet. Pokoknya tidak layak lah. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana keadaannya. Kalau buat kami sih sebenarnya tidur di sini tidak apa-apa. Cuma kasihan kalau seandainya ada wisatawan yang datang dan mencari cottage.
saya ada singgah di salah satu rumah warga. Kita lihat rumahnya terbuka pintunya, kita coba mampir. Selamat sore. Dari mana Pak? Ada tujuan apa mau ke sini? Siapa tahu ada bisa kita bantu. Oh ya, kami dari tim Patabat Venture Radar TV. Ya. Jadi tadi kami sudah langsung ke cottage, tapi ternyata cottage-nya kayaknya tidak ada orangnya. Itu gimana, Pak? Iya, enggak ada anunya situ Pak. Maksudnya penjaganya ada, cuma fasilitasnya itu kurang memadai itu, seperti lampunya enggak ada. Terus juga mungkin makanannya juga, warung makannya juga situ tidak ada. Airnya juga kadang ada, kadang tidak. Fasilitasnya juga memang tidak mencukupi di situ. Jadi memang kadang-kadang datang tamu di sini sibuk untuk mau tinggal di situ, kadang tidak anu juga. Jadi kalau Bapak mau, daripada sibuk karena ini sudah mau malam, kalau mau nginep sini ya tidak apa-apa di sini. Oke, kalau itu tawarannya, saya pikir tawaran yang sangat baik buat kami. Jadi kalau memang Pak izinkan, kami tim Patabat Venture mau menginap di rumah Bapak saja. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah kasih tempat kita untuk bermalam di rumah Bapak. Dan sekali lagi kita minta tolong, kira-kira beri kami informasi spot-spot mana semua yang kita bisa jadikan liputan untuk tayangan kami. Kalau di sini Pak ada Danau Lindo terus ada pulau di tengah. Di pulau di tengah itu dia ada kuburan keramat di dalam, itu bisa dikunjungi. Terus di sini kalau mau coba makan ikan mujair yang dimasak ciri khas orang Lindo, itu bisa. Bisa dianu. Terus ada juga tarian khusus, tarian adatnya ciri khas orang Lindo. Itu ada, itu bisa kita siapkan. Siap, keren sekali nih. Teman-teman, jadi teman-teman jangan sampai lewatkan tayangan Patabat Adventure edisi khusus di Danau Lindo. Karena dari tayangan ini teman-teman akan kita ajak melihat makam keramat yang ada di tengah Danau Lindo. Dan yang kedua, teman-teman akan kita perlihatkan masakan ikan mujair yang dimasak khusus bumbunya orang Lindo. Dan yang ketiga, teman-teman akan dihibur dengan tarian rego. Itu adalah tarian khas orang Lindo. Jangan lupa teman-teman, dan jangan lewatkan tayangan Patabat Adventure edisi kali ini. Untuk menikmati waktu demi waktu malam hari itu, maka kita dari tim Patabat Venture mencoba berkarya malam itu, yaitu menciptakan sebuah lagu yang bercerita tentang keindahan dan budaya Danau Lindo. Teman-teman, malam ini saya dan beberapa kru Patabat Venture melakukan proses pembuatan lagu yang bertemakan Lindo. Malam pertama di sini, saya langsung terinspirasi dengan pesona dan keindahan Danau Lindo. Namun harus diakui, yang menjadi kendala di sini yaitu pasokan listrik yang tidak memadai untuk melakukan berbagai aktivitas pada malam hari. Padahal tak sedikit dari kami yang ingin menikmati suasana Lindo di malam hari. Semua
situ. Pada malam itu, warga yang di rumah sebelah itu juga sedang melakukan latihan tari rego dan lagu-lagu berbahasa Lindu. Dan pada saat itu saya bersama tim Pataba Adventure juga sempat melihat bagaimana proses mereka latihan, bagaimana proses mereka bernyanyi, dan itu sangat indah sekali, teman-teman. Selamat malam adik-adik semua. Kalau kalian malam ini latihan dengan serius, nanti Kakak Wati ke Palu, saya titipkan satu gitar untuk teman-teman pakai di sini. Karena gini, kami dari Pataba Adventure dan TV tidak bisa memberikan apa-apa buat kalian. Kita belum bisa memberikannya. Jadi paling tidak kita nanti berikan gitar, paling tidak kalau gitar itu nggak habis gitu. Teman-teman bisa pakai terus untuk kenang-kenangan. Nanti gitar itu akan kita taruh logo Pataba Adventure dan Radar TV. Spesial buat teman-teman yang Seperti inilah suasana latihan di kegelapan malam di Desa Tomado, Danau Lindu. Tapi tak sedikit pun menyurutkan semangat mereka dan antusias anak-anak ini untuk terus latihan. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Oke teman-teman, sekilas kita sudah melihat proses latihan ini. Jangan beranjak dulu ya, tetap di Pataba Adventure. Pagi hari menyongsong. Awal dari segala aktivitas saya dan tim Pataba Adventure untuk menelusuri Danau Lindu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Saya boleh tahu dia Bapak siapa? Bapak Sumanti. Bapak Sumanti. Bapak ini memang pengrajinan ya, pengrajin tikar. Iya, Ini tanaman yang dibuat tikar itu, Pak? iya. Oke. Gini, Pak. Kita ini kayaknya tertarik melihat bahwa punya apa ya? Ini kalau bisa bilang kerajinan. Iya, kerajinan. Kayaknya kerajinan tangan ini hanya ada di Lindu sini ya, Pak. Ini tanaman apa namanya, Pak? Kalau bahasa daerah di sini pandila. Pandila, Pak ya? Iya, pandila. Pandila. Kalau begini, kalau untuk satu ikat begini, Bapak berapa lama bisa mengumpulkan ini? Ini biasa, kalau ini
sampai 2 jam saja. Kalau 2 jam? kita cabut satu-satu. 2 jam saja cukup lama juga ternyata untuk mendapatkan Kan gini, tidak 2 bisa jam. dicabut sampai 2 putus. Oh iya, harus satu-satu. Satu-satu saja yang dipilih yang mudah. Harus cabut satu-satu dan pilih yang mudah, Pak ya. Kemudian Pak, setelah habis dicabut begini, proses selanjutnya apa, Pak? Ya, di anu dulu diinjak-injak dulu di anu begitu, taruh pasir di anu ini, baru di anu dijemur. Dijemur. Kalau suasana cuaca bagus, jemurnya berapa lama, Pak? 1 hari saja, tidak cukup juga 1 hari. Oh gitu. Kalau terlalu kering tidak baik nanti. Yang penting layu gitu ya. Yang penting layu. Oh iya. Nah, saya kalau boleh tahu Pak, Bapak kerjanya sendiri atau sudah ada yang bantu Pak? Ada untuk perempuan saja yang bekerja ini. Oh iya. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki cuma untuk mengumpulkan ini ya? Mengumpulkan saja. Perempuan saja. Ya kalau boleh tahu per meter harganya berapa Pak? Per meter kalau menurut besarnya Ya. sampai 60.000, 70.000 menurut besarnya saja. 60 sampai 70.000. Kalau sampai 2 meter dia anunya panjangnya berarti besar juga harganya. Besar juga harganya ya. Bapak dari tahun berapa mengelola kerajinan ini? Oh, selama dari dulu sudah orang tua di sini sudah ini memang dari kerja Berarti sudah turun menurun Pak ya? turun menurun. Oh iya Pak. Jadi Pak Sumanti terima kasih atas Ya. informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi karya seni yang Bapak buat di Lindu ini bisa disaksikan oleh para penonton dan bisa bermanfaat sehingga mereka tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah tikar yang hanya sederhana ternyata butuh perjuangan yang sangat berat. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, sekarang Patabat Ventur ada di Lindu dan saat ini kita mau menyeberang ke salah satu pulau yang ada di Danau Lindu. Kita mau mengunjungi makam Maradindo. Ini adalah makam leluhur masyarakat Lindu yang sangat bagus untuk dilihat dan diceritakan kepada teman-teman. Oke, temani kita punya perjalanan dan saat ini perahu yang akan membawa kita sudah siap. Oke teman-teman, sekarang tim Patabat Ventur Radar TV ada di atas perahu di Danau Lindu. Dan saat di sini tuh ada 2 perahu. Kami di perahu 1 3 orang. Dan ada juga di perahu yang satunya itu ada 3 orang juga. Dan kami di sini dibantu oleh masyarakat Lindu untuk mengunjungi beberapa destinasi yang ada di Danau Lindu. Oke teman-teman, saksikan terus perjalanan Patabat Ventur. Selama di atas perahu, saya merasa tersihir oleh ciptaan Tuhan yang satu ini. Wah, kita ada di Lindu. Oke teman-teman, sesaat lagi kita sampai di dermaga pulau tempat makan Maradindo yang sudah kita janjikan tadi. Inilah dia. Kita saksikan bersama-sama bagaimana keadaan di dalam. Ini pas mau sampai di dermaga, ternyata rumputnya tebal sekali, jadi harus dibutuh bantuan agar perahu bisa kandas sampai di luar. Kasihan bapaknya sendirian, kalau tidak kita bantu. Bang Jack.
jadi lumayan bergerak. Saya belum menikah Bang Jack. Teman-teman, untuk sampai mendarat di sini itu tidak mudah. Jadi karena rumputnya tebal, jadi harus berat memang ke sini. Dan pada saat mau samping pun kita harus baku bantu. Kalau tidak, teman-teman turunnya di air. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah tiba di tempat yang saya maksud tadi, yaitu di makam Maradindo. Mari kita ikuti perjalanan kita sambil kita berziarah ke makam salah seorang, bisa saya bilang, tokoh masyarakat Lindu, karena ini sangat dituakan. Mari kita bersama-sama menyaksikan dan melihat sekaligus mendoakan almarhum Maradindo yang makamnya ada di sini. Semasa hidupnya, Sang Maradindo turut memerangi para penjajah Belanda. Makam Tadulako ini kini menjadi situs peninggalan sejarah yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dari Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Saat di pintu masuk makam, hawa sakral mulai terasa. Apalagi ketika berada di dalam. Energi itu semakin kuat karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam makam ini tanpa restu dan izin dari Guncirante, sang juru kunci. Ya, teman-teman, sekarang saya lagi bersama dengan Bapak siapa? Guncirante. Bapak Guncirante. Beliau ini adalah juru kunci makam Maradindo ini. Iya. Apa yang bisa Bapak ceritakan tentang makam ini? Apa kulit tatang? Ini kepalanya di mana? Sebelah ini. Iya. Sebelah ini dia punya kepala. Jadi ini dia punya peti ini 2 lapis. Peti 2 lapis Ini 2 lapis. Ini peti besar. Iya. Ada lagi dia punya peti, ada di dalam sini. Uli peti naila ko barimba pak. Ini dia punya peti ini diambil mulai dari tua. Tuva ya? Iya, tua. Ini dia punya nama kayu ini palio. Apa dulu kayu palio ini tidak ada di daerah Lindu sini. Terpaksa diambil dari itu. Manfaat kayu lio ini kenapa? Kenapa harus kayu lio? Kalau palio ini. Oh, kayu palio. Iya. Itu memang dia punya dia punya permintaan. Dia punya permintaan. Tidak bisa kayu-kayu lain untuk dia punya peti kecuali kayu. Ini kayu harum dia. Oh begitu. Jadi ini sudah berduduk orang dari Kecamatan Lindu ini dia pergi tadi ini perahu ini dia punya peti ini di tua baru dipikul kemari. Harus dipikul dari tua kemarin. Dipikul dari tua ini. Oke, satu pertanyaan Pak. Kenapa harus dimakamkan di pulau ini kira ini? Dia punya bicara memang sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal dia sudah bicarakan harus dia dikubur di sini. Dimakam di sini. Oh ya begitu. Kita makan sini. Dan dia punya peti harus kayu ini. Kayu palio. Tidak bisa diambil Tidak bisa dari diambil, mancok tidak di bisa dataran diambil di sini sini. belum ada ini kayu ini. Belum ada kayu ini dia harus Jadi itu diambil sampai dari tua. Oh iya, dari Tuva. Peninggalan benda bersejarah Maradindo yang digunakan semasa hidupnya masih bisa kita jumpai di sini, seperti tameng, peralatan masak, dan tungku. Seraya berkunjung, kami pun tak lupa memanjatkan doa untuk sang leluhur Maradindo. Kami sangat beruntung karena beliau memperkenankan dan menemani perjalanan tim Pataba Adventure hari ini. Terima kasih ya Pak. Halo teman-teman, tadi kita sudah melihat makam Maradindo, tokoh yang dikeramatkan di wilayah Lindu ini, dan sudah banyak informasi yang bisa kita ambil petik pelajaran dari ziarah ke makam ini. Dan untuk perjalanan selanjutnya, saksikan tim Pataba Adventure akan melihat proses
masaknya orang Lindu yang mengolah mujair untuk dijadikan makanan khas dengan gaya Lindu. Oke teman-teman, saksikan perjalanan kita untuk menuju ke tempat pengolahan ala orang Lindu ikan mujair. Kacamata ya.